Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca Arab gundul taktis dan praktis metode An-Nasr yang dipersembahkan oleh Big Bang Community, dan buku pertama adalah tentang materi itu sendiri, materi belajar membaca Arab gundul, dan buku kedua adalah praktek dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang buku ini diterbitkan oleh Kanzun Book. Metode taktis belajar membaca Arab gundul An-Nasr ini menggunakan 4 langkah taktis, yaitu yang pertama mengenal i'rab mengenal i'rab isim dibaca rofa atau asli. Yang kedua adalah mengenal i'rab isim dibaca jar dan penyebabnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal i'rab isim dibaca nasab dan penyebabnya. Jadi ketika dibaca jar atau nasab itu selalu ada penyebabnya. Yang keempat adalah mengenal macam-macam fi'il, ya, fi'il sebagai kata kerja, dan nanti ada subjeknya, ya, pelakunya, dan juga waktunya. Nah, dengan memahami 4 langkah ini, insya Allah membaca Arab gundul akan semakin lebih mudah, gitu ya, insya Allah begitu. Dalam rangka kita belajar membaca Arab gundul ini, yang paling utama adalah ada kesungguhan, ya. Man jadda wajada, orang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Jadi harus ada niat yang benar, ada motivasi yang kuat dalam diri kita, kemudian harus sabar, tekun, dan ulet. Jadi niat yang benar adalah niat semata-mata karena Allah, dalam rangka kita menuntut ilmu, masyarakat thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di niat yang benar, kemudian motivasi dalam diri kita yang kuat, dengan niat itu maka akan mengantarkan pada sebuah motivasi yang kuat, dan tentunya di tengah perjalanan ada beberapa hambatan, ya kita harus sabar, harus tekun dan ulet, dan senantiasa berusaha menyediakan waktu untuk senantiasa belajar dalam rangka kita lebih memahami, ya, sebagai sebuah ilmu yang bisa mengantar kita memahami kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang harus kita ketahui dalam rangka kita memulai belajar baca Arab gundul ini adalah memahami tentang kalam. Ini kalam itu adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi namanya kalimat maka terdiri dari beberapa kata, dan dari beberapa kata itu terdiri dari beberapa huruf, gitu ya. Jadi kalimat itu terdiri dari beberapa kata, kemudian kata itu terdiri dari beberapa huruf, yaitu huruf hijaiyah. Nah, jenis kata dalam bahasa Arab ini
terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isim. Isim itu sama dengan kata benda, termasuk di dalamnya kata sifat, semua nama dan keterangan. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il sama dengan kata kerja, dan ini sangat nantinya tergantung pelaku atau subjek dan waktu, kapan pekerjaan itu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Nah, huruf di sini adalah huruf ma'ani, bukan huruf hijaiyah, huruf ma'ani. Atau sama dengan kata pelengkap. Jadi huruf ini adalah sebagai kata pelengkap baik untuk isim maupun fi'il. Jadi hanya 3 hal ini yang akan kita pelajari dalam belajar membaca Arab Gundul. Tidak banyak ya, cuma 3 hal, tapi insya Allah nanti kita uraikan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari dulu tentang isim ya. Isim yang tadi adalah sebagai kata benda, ya kan? Termasuk semua nama, sifat, dan keterangan. Nah, dalam hal ini pembagian isim itu ada 2, yaitu isim nakiroh, biasanya ditandai dengan tanpa al. Jadi isim nakiroh ini adalah isim yang maknanya itu atau bendanya itu belum mengarah ke salah satu, makanya disebut sebagai isim nakiroh. Contohnya adalah muslimun, kafirun, sholatun, dan masjidun. Jadi isim nakiro tanpa al, maka akhirnya adalah ditanwin. Nah, yang kedua adalah isim ma'rifat. Ini isim ma'rifat, beda dengan isim nakiro. Kalau isim nakiro tanpa al, isim ma'rifat ini ada alnya. Jadi muslimun menjadi al-muslimu, tidak boleh ditanwin karena ada alnya. Al-kafiru, as-sholatu, al-masjidu. Selanjutnya kita mengenal i'rab isim. Jadi i'rab isim, i'rab itu adalah berubahnya harokat akhir. Harokat akhir dari misalnya tadi muslimun itu bisa dibaca muslimin, bisa musliman. Nah, ketika muslimin dan musliman itu adalah ada sebab. Jadi ada 3 i'rabnya. Yang pertama adalah rofa, yaitu uun asli ya, atau asal. Kemudian yang kedua adalah jer, iin, ya ini karena ada penyebab nanti dibaca jer. Kemudian nasab, aan, dan ini juga nanti ada penyebab. Jadi i'rab isim itu ada 3, rofa, jer, dan nasab. Selanjutnya kita mengenal penyebab isim dibaca jer. Jadi ada 4 penyebab isim dibaca jer. Kita hafalkan dengan lagu. Ada 4 sebab isim dibaca jer. Yang pertama didahului huruf jer.
Yang kedua didahului nakirah, 3 dhorof. Yang keempat huruf qasam. Jadi ada 4 ya sebab isim dibaca jar ini nantinya. Yang pertama adalah karena didahului huruf jar, maka berubah menjadi u jadi i atau in. Kemudian yang kedua didahului isim nakiro, dan susunan ini biasa disebut dengan susunan idhofi atau mudhof ilaih. Yang selanjutnya adalah didahului dhorof. Nah, dhorof ini menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Kemudian yang terakhir adalah didahului huruf qasam, yaitu huruf untuk bersumpah ya. Jadi huruf untuk bersumpah, maka dari 4 ini adalah yang menjadi penyebab nantinya isim dibaca jar. Selanjutnya kita mengenal penyebab isim dibaca nasab, dan ini juga ada 4 ya, sama dengan penyebab isim dibaca jar juga ada 4. Menghafalnya juga sama dengan penyebab isim dibaca jar. Ada 4 sebab isim dibaca nasab. 1. Taukid, huruf terakhirnya alif. Isim kedua dari fi'il huwa hiya. Isim pertama dari fi'il selain huwa hiya. Jadi ada 4 juga ya penyebab isim dibaca nasab ya. Nasab itu nanti simbolnya adalah a atau an ya. Itu untuk yang aslinya nanti begitu. Nah, yang pertama penyebabnya adalah taukid ya, taukid. Kemudian yang kedua adalah huruf terakhirnya nanti ada tambahan alif. Di huruf terakhirnya di kata itu huruf terakhirnya ada tambahan alif. Yang ketiga adalah isim kedua dari fi'il yang berdhamir huwa atau hiya. Jadi menjadi isim kedua dari fi'il yang berdhamir selain berdhamir huwa hiya, karena isim pertamanya adalah rofa. Jadi isim pertamanya adalah rofa karena itu sebagai subjek atau sebagai pelaku. Dan yang keempat adalah menjadi isim pertama dari fi'il yang berdhamir selain huwa atau iya. Jadi itulah penyebab nantinya isim dibaca nasab. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahmakumullah, sekilas ya tentang pengenalan sebagai muqaddimah dari metode An-Nasr, metode taktis dan praktis membaca Arab Gundul. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.